Mediasi tidak ada titik temu, sidang perdata berlanjut. Depok, pada tahapan sidang perdata langkah pertama yang disarankan hakim adalah mediasi kedua belah pihak agar tercapai keputusan atau kesepakatan secara kekeluargaan. Apabila mediasi tidak tercapai baru sidang gugatan dilanjutkan dengan pertimbangan dan keputusan hakim. Persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Depok, Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Doni menyampaikan pandangannya tentang sidang yang berlangsung hari ini, di mana hakim mengajukan mediasi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Doni menekankan bahwa meskipun mediasi dan penyelesaian damai itu diinginkan, upaya untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan sebelumnya telah gagal. Doni menjelaskan bahwa penggugat, yaitu anak sambungnya, mengajukan proposal mediasi, namun ditolak oleh pihak tergugat kedua, yaitu Bank Koperasi Simpan Pinjam, dan juga ditolak oleh saya sebagai tergugat satu. Oleh karena itu, Doni berharap sidang dapat dilanjutkan hingga ada keputusan pengadilan. Sidang hari ini tadi hakim mengajukan mediasi untuk menyelesaikan secara keluarga. Damai itu indah katanya, betul. Damai itu memang indah. Tapi kita udah bertekad baik untuk mencari solusi damai yang terbaik. Tapi gagal untuk menyelesaikan secara keluarga. Ya kita pun udah berapa kali opsi yang kita ajukan kemarin tetap gagal. Sekarang ini mungkin sidang lanjut, ya kita ikutin aja maunya gimana. Itu kenapa dari jalur mediasi kenapa bisa menolak Bang atau gimana? Iya. Yang diajukan oleh penggugat? Penggugat dia mengajukan surat, melayangkan surat apa, ya, cuman salah satu penggugat menolak, termasuk penggugat kedua, tergugat kedua, termasuk tergugat pertama menolak juga mengajukan mediasi itu. Baik, dalam artian berarti jalur mediasi gagal. Gagal. Ya kita tunggu aja nanti ya keputus pengadilan, gimana keputusan terbaik di pengadilan, ya kita jalan aja persidangan berikutnya. Nggak tahu sidangnya tertunda berapa minggu, nanti hakim ngasih tahu di pengadilan Depok ini akan melayangkan surat panggil yang berikutnya nanti. Baik, harapannya itu Bang? Harapan saya sih untuk penggugat ini, kalau dia pikir pakailah hati nurani, ya kalau pengen diselesaikan secara keluarga, yang saya harapkan janganlah dilibatkan orang-orang yang nggak terkait. Pengen saya seperti itu. Tapi kalau untuk menyelesaikan keluarga, ayo kita aja. Damai itu kan indah. Doni juga menyatakan harapannya agar anak sambungnya berpikir dengan hati nurani dan tidak melibatkan pihak-pihak yang tidak terkait dalam perkara ini. Menurutnya, perselisihan ini seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika tidak memungkinkan, maka sidang harus dilanjutkan. Doni menjelaskan bahwa ia tidak menguasai harta warisan mendiang istrinya, melainkan mengajukan kredit untuk kepentingan anak sambungnya. Ia merasa heran mengapa ia dituntut, padahal tindakan yang dilakukannya adalah untuk mendukung kehidupan anak sambungnya ke depan. Menurut Doni, masalah ini seharusnya dipahami sebagai upaya untuk melunasi hutang dan bukan sebagai penguasaan harta. Ia menekankan bahwa perpisahan mereka disebabkan oleh kematian istrinya, bukan karena perpisahan hidup, sehingga seharusnya tidak ada tuntutan atas harta warisan. Dari Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A, Jax TV, Ade Suhendar melaporkan. Sidang ini ya mungkin berlanjut kayaknya. Saya nggak habis pikir juga. Harta yang dituntut, dia dibahas masalah harta. Termasuk mertua saya ini nggak dimaksud dilibatin dalam pembagian harta atau begini. Harta itu bukan dibagi, pertama. Yang harta itu bukan saya jual. Pengajuan pinjam dan arti menyambung masa depan anak ini untuk kedepannya. Yang pertama. Yang kedua, saya nggak menguasai. Dan arti gimana bagusnya masa depan anak untuk ke depan. Saya mengambil pinjaman untuk topat kembali. Dana ini, rumah ini udah ada anggunan sebelum istri saya meninggal. Makanya saya terjadi topat lagi ke bank yang lama. Mengajukan pinjam untuk masa depan menyambung yang lebih baik masa depan anak ini. Kok malah saya dituntut? Lucunya di situ. Yang ketiga, yang digugat itu yang nggak masuk logika, nggak masuk logis saya. Sedangkan berpisah, maut yang memisahkan. Istri saya meninggal, bukan berpisah hidup. Artinya istri saya meninggal dan artinya bukan saya menguasai semua harta yang peninggalan dia, semuanya terkait hutang, Bang.
Sebelum istri saya meninggalnya udah ada anggunannya itu pinjam itu di Bank BRI yang per bulannya saya bayar. Terjadilah utang piutang karena sakit berkepanjangan kan. Di awal cerita yang sebelum saya ceritain ini, seharusnya dia menyadarilah anak penggugat ini dari kecil saya besarkan. Seharusnya dia menyadari di balik ini kemaunya itu apa. Jadi sebenarnya memang nggak tahu yang digugat itu apa ya? Ya saya bingung digugat, katanya kan di pengadilan tadi kita kan sempat masuk ke mediasi dalam penyelesaian acara keluarga. Artinya dia menuntut hak-haknya yang dituntut. Ya hak dituntut itu kan nggak sama mengambil haknya. Dengan catatan warung dia ngelola selama ini, rumah dia tempati, hak yang mana lagi yang dituntut kan gitu. Terus dasarnya mertua saya menuntut, dasarnya di mana? Itu nggak masuk logikis bagi saya, nggak masuk logika, luar dalam pikiran saya. Ini saya udah terlalu capek menghadapi sikap seperti ini. Biarlah pengadilan yang memutuskan nanti kelanjutannya gimana, ya maunya gimana. Kenapa saya menolak kriminalisasi dengan mencemarkan nama baik saya selama ini di pejabat publik, di masyarakat dan di kampung saya udah tercemar nama baik saya, Bang. Jadi sidang berlanjut. Sidang berlanjut sampai ada keputusan hakim nanti maunya gimana. Yalah artinya dalam pengadilan ini kalah jadi abu, menang jadi arang, itu aja. OTW balik kanan, sidang dilanjut beberapa minggu ke depan.